percaya mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Orang percaya mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Menjadi nyata. Syukur atas pemeliharaanmu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sehingga tibalah kami pada hari ini. Dengan penuh sukacita, kami hadir bersekutu dengan saudara-saudara seiman untuk mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Dan kami tahu kebaikan Tuhan terbesar adalah menggantikan segala kebinasaan kami dengan kematian Kristus di atas salib. Sehingga hari-hari yang kami lalui tidak akan diubahkan, tidak akan dipengaruhi oleh segala kesusahan, segala persoalan. Karena ada sukacita mendalam di dalam hati kami. Kami percaya Roh Kudus akan hadir di tengah-tengah kami dengan intensitas yang lebih besar. Dan kami akan semakin dibukakan mata spiritual kami untuk segala rencana Tuhan, kebaikan Tuhan pada masa depan kami. Sehingga kami menjalani sisa hidup ini sesuai dengan jalan yang sudah Engkau tentukan. Terima kasih Bapa. Kami akan berikan energi kami, kehadiran kami, waktu kami, fokus kami, roh, jiwa, tubuh kami, kekuatan kami untuk memberikan ucapan syukur yang terbaik dari dasar hati kami. Amin. Sekalipun di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah tekanan, tapi sukacita dari Tuhan yang ada dalam diri kami tidak akan bisa diubahkan. Kami akan berikan puji-pujian yang terbaik dan kami tahu hadirat Tuhan ada di atas puji-pujian. Hari ini juga hadirat Tuhan akan turun sehingga kami bisa menyentuh getaran-getaran hadirat surgawi. Kami akan berikan penyembahan terbaik. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, lengkapi hamba-hamba-Mu dengan kuasa dari tempat yang tinggi, supaya segala pernyataan kasih Bapa bisa dirasakan Amin. umat-Mu satu demi satu. Setiap
kami bisa merasakan dipeluk oleh Bapa sendiri, Amin. bisa merasakan kehangatan kasih Bapa, hati kami diubahkan, dan kami akan meninggalkan tempat ini dengan sukacita permanen Amin. yang tidak akan luntur pada hari-hari berikutnya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Berapa banyak Bapak Ibu yang bersuka cita pada pagi hari ini. Sekali lagi beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Siap memuji dan menyembah Tuhan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Yesus. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur baik nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Mari bersama-sama katakan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur baik nama Tuhan yang maha tinggi.
kami sembah. Amin. Tuhan, betapa mulianya Engkau kasih setiamu Tuhan. Kami penuh ucapan syukur. Amin, amin, haleluya. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bermasmur buat Dia pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Yes, nama-Mu Tuhan dimuliakan. Mari sembah, mari cari hadirat Tuhan. Yes, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Mari mengalir. Yes, yes, sembah. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Kami rindu urapan-Mu Tuhan. Kami rindu urapan-Mu Yesus. Akulah segala kebesaran itu. Engkau sekarang ini juga akan melihat betapa aku menyertai kehidupanmu. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau seorang diri. Aku menyertaimu, aku mengasihimu, dan aku memberkati hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya telah diucapkan. Sekali lagi beri sorak-sorak tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Kau Allah yang besar Tuhan. Ajaib dan mulia Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit beri bersama-sama. Layak ku agungkan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau
ajaib dan mulia. Amin. Kau Yesus yang selalu membantu terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar dan mulia. Kau Yesus yang selalu membantu terpesona, segala pujian hanya bagimu Yesus. Amin. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mari yang bersepakat dengan saya katakan. Amin. Amin. Siapa sumber sukacita kita pada pagi hari ini? Katakan Yesus. Siapa sumber sukacita kita pada pagi hari ini? Amin. Haleluya. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah. Praise the Lord. Singing glory. Singing glory, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Bapak Ibu segera berikan pujian ini. Singing glory. Oh. Amin. Pujikan dengan sukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Amin. Amin. Sekali lagi singing glory. Mari lebih sungguh lagi. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Come on. Musik memuji Tuhan pada pagi hari ini. Woo! Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Mari saudara-saudara kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus kita. Yes. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah.
Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Haleluya. Karena kasih setia Tuhan kita ada di tempat ini. Haleluya. Thank you Jesus. Oh. Mari kita mau bertepuk tangan di atas kepala kita. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa. Oh, katakan Tuhan kita luar biasa. Amin. Perbuatan Tuhan heran dan ajaib. Dulu, sekarang, selamanya. Kau lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran. Dulu, sekarang, selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran. Dulu, sekarang, selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Lakukan. Haleluya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita ada saat ini Bapak Ibu, itu karena kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan pada pagi hari ini. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita ada di tempat ini karena kasih setia Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Haleluya Yesus. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hati kami Tuhan, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan. Terima kasih Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus. Saya persilakan berkalanya Bapak Stefanus Warno. Hidupku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu Jadikanku hamba yang berkenan berkenan selalu. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Satu hal yang kami yakini, satu hal yang kami percaya, yaitu anugerah Tuhan. Itu yang memampukan kami menjadi hamba-Mu yang setia. Anugerah Tuhan itu membuat kami mampu hidup dalam kenyataan apapun juga. Bahkan anugerah Tuhan itu yang menolong kami. Sebab itu biarlah pagi hari ini Tuhan, di tengah-tengah ucapan syukur kami, di tengah-tengah ibadah kami teringat kembali kepada anugerah Tuhan.
Anugerah yang tidak pernah terlepas dalam hidup kami. Dan kami berdoa kiranya Engkau menolong kami untuk kami tetap tinggal dalam anugerah Tuhan. Karena kami percaya anugerah-Mu itu kekal, tapi waktunya itu yang tidak kekal. Satu kali kami dapat meninggalkannya kalau kami tidak menyadari akan perlunya anugerah Tuhan. Sebab itu Tuhan tolong kami, ikatkan kami dalam anugerah itu. Sekali kami tinggal di dalam Engkau, kami tetap ada di dalam Tuhan. Apapun yang menimpa kami, apapun kesulitan kami, apapun kesusahan kami, anugerah Tuhan cukup buat kami. Dan anugerah itulah yang membawa kami kepada keselamatan kekal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih sekarang Engkau berfirman, Engkau berbicara kepada kami, perjelaskanlah anugerah Tuhan buat kami, supaya kami lebih mempercayai Engkau dalam hidup ini, dan kami akan berjalan dengan sukacita dan damai sejahtera, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ada tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita, saudara. Puji Tuhan ya. Saya menyanyi dengan sukacita, saya menyanyi dengan syukur tentang anugerah Tuhan, saudara ya. Sebab itu percayalah, tahun demi tahun anugerah Tuhan tidak berubah untuk saya dan saudara, amin. Semakin saudara mencintai Tuhan, semakin engkau cinta Tuhan, semakin engkau mengasihi Tuhan, anugerah Tuhan itu semakin terasa dalam hidup kita. Ya, sebab itu mengawali pemberitaan firman Tuhan, karena saya lihat semua pakai baju merah kecuali saya sama tante yang tidak pakai ya. Kok ya pas ya, tante pakai yang burung, saya juga pakai yang burung ya. Dan hari ini saudara semua pakai merah loh ya. Kenapa? Hari ini kita bersyukur juga karena Imlek ya. Kemarin kita rayakan Sinja kan ya. Chungko Sinen ya. Makanya saya tetap berkata Kyonghi ya. Gongsi Facai. Amin. Ya, Sinien Kuaile. Biasanya orang berkata Nien Yui Wan Seruyi. Ya, tapi saya tetap berkata cinta Tuhan itu luar biasa. Jadi cintalah Tuhan lebih dalam lagi. Aicu Yesus Citukensen. Ya, Cuan tahu ya, anugerah Tuhan pasti lebih besar buat Anda. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih ya, ada nyanyian tentang anugerah. Anugerah itulah yang memampukan kita. Saya di atas semua ucapan Imlek, semua ucapan Sinja, ya Chungko Sinen, yang paling tertarik adalah satu, cinta Tuhan lebih dalam lagi. Cinta Tuhan Yesus Kristus lebih dalam lagi. Aicu Yesus Citukensen. Amin. Kalau kita cinta Dia, kalau kita mengasihi Dia, Cuan Kentau, kanugerahnya, kasih karunia-Nya lebih terasa lagi. Tahun ini Anda tidak perlu takut apa-apa. Anugerah Tuhan cukup buat kita. Amin. Yang setuju katakan? Amin. Ya, kata orang, Bapak Ibu Saudara, ini kata orang, bukan kata firman ya. Sebagai pendahuluan supaya Anda jelas. Kata orang, tahun ini kita masuk sebagai tahun Imlek yang disebut dengan tahun 2575, itu disebut dengan tahun naga kayu. Apa sih Pak naga kayu ini ya? Saya pikir naga itu ono piro gitu loh ya. Kok ada naga kayu ya? Dalam hitungan orang-orang Tionghoa, tahun naga itu ada 5 Bapak Ibu Saudara. Ya, tahun naga itu ada 5, ada naga emas, ada naga kayu, ada naga bumi, ada naga api, betul ya. Satu lagi ada naga air, ya betul ya. Loh dari mana Pak hitungannya? Ya saya cuma dengar dari ngkong saya dulu ya. Dia untungnya kenal Tuhan, kalau enggak saudara ya, dia itu adalah orang ya yang ngangkat saya ini, yang mengasihi saya ini, sukanya lihat Potehi. Lah saya mesti ngantar dia. Ya, saya ini dulu-dulu enggak suka Potehi. Lah kenapa? Ya enggak ngerti cerita nih, bahasa nih enggak tahu, iki ceritanya apa, betul ya. Pokoknya ono wayang kayu, dodeng, yang saya kejar cuma satu, makan kacang kuah, ambek cakwe, betul ya. Nah, setiap kali kita pergi ke Melalang, salah di Kelenteng, itu selalu berkata, ayo ntar nongkrong lihat Potehi. Lah, lama-lama saudara, saya jadi tertarik dengan cerita-cerita itu, walaupun saya ini bukan orang Cungkoren. Ya, ini kan iniren ya. Tapi karena terlalu banyak bergaul, jadi saya jadi ngerti, saya jadi tahu gitu ya. Lah saya ini kok bisa bersyukur begini. Untung kong saya itu adalah anak Tuhan. Lah coba enggak.
Aduh payah sudah. Ya, kita tahu sio itu ada 12 kan. Lalu apa yang namanya logam-logamnya itu selain emas atau mineralnya atau apa ya disebut ya, itu ada 5. Jadi setiap tahun Cina, tahun Cungkuo itu ada 12 kali 5, 60. Dan kalau hari ini ada naga kayu, itu tahun naga kayu terjadi 60 tahun sekali. Coba bayangkan, sekarang 2024. Jadi pernah terjadi tahun naga kayu tahun 1964. Dan sebelum itu adalah tahun 1904. Kenapa? Setiap 60 tahun sekali terjadi. Dari mana Pak? Ya pasti ada 12 show dengan 5 elemen. Jadi 12 kali 5. Nah kata orang saudara, tahun ini sekali lagi ya, Anda tahu bahwa mereka berkata dari semua show 12 show di tahun naga kayu itu yang hoki cuma 7. Berarti yang hoki 5. Halo? Halo betul ya? Apa saja Pak yang ndak hoki? Loh lak suhu saya lek nerang no itu loh saudara ya. Saya ndak jelas no itu, saya ini mau jelas no firman kok. Ya, saudara jangan ngejar saya loh ya. Siapa sih ndak hoki? Siapa sih ndak hoki? Saya ndak akan jelaskan itu. Hanya saya berkata, dalam semua pemikiran manusia itu ada baik, ada ndak baik, ada yang sukacita, ada yang duka cita. Dan orang berkata hidup manusia itu akan berputar-putar seperti bola. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Tapi saya belajar Alkitab ini bertahun-tahun tidak pernah ada ayat yang berkata hidupmu akan seperti bola. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi hidup saya dan Anda dalam anugerah Tuhan. Amen. Tambah naik, tambah Amen. naik, tambah naik, Amen. tambah naik. Sampai rembang tengah hari. Yang Amen. setuju katakan? Amin. Ya. Merayakan Imlek boleh, sukacita Imlek enggak apa-apa. Sincia makan-makan jamilah. Halo? Halo betul ya? Pakai baju merah baiklah, betul ya? Tapi saya berkata, saudara jangan kemasukan keracunan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Hari ini orang berkata yang 7 itu hoki, yang 5 itu bu hoki lah. Ya. Lah bagaimana dengan yang 5 kan kasihan. Lah tahun depan nanti ada lagi yang lain hoki, yang lain dah hoki. Putar terus 60 tahun Bapak Ibu Saudara. Ya itu yang pertama. Saudara jangan takut tentang itu. Anyanyan terakhir itu loh Anda resapi. Yang buat saya mampu, yang membuat Anda mampu, yang membuat kita luar biasa. Kita tidak seperti bola, tapi terus naik dan terus naik dan terus naik. Karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan? Amin. Karena anugerah, Tuhan kental. Anugerah Tuhan jauh lebih besar, lebih dalam kalau saya dan Anda mengasihi Dia. Saya duduk ibadah mulai disapa dengan sebuah nubuatan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang menyertai kita. Yang ketiga adalah Tuhan yang memberkati kita. Amin. Berkat itu datang dari Tuhan, bukan dari alam. Sorry. Ya, orang berkata, "Cungko sini pusyai ini meyufuji lah." Itu orang lain berkata begitu. "Cungko sini pusyai ini meyufuji." Kalau tahun baru China, tahun baru Imlek enggak ada hujan, Anda enggak dapat rezeki. Itu kata orang, itu tidak ada hoki, kata orang Bapak Ibu Saudara. Tapi kata Tuhan, hujan panas silih berganti, penyertaan Tuhan tidak Amin. pernah berhenti. Amin. Amin. Yang percaya katakan, yang percaya katakan. Amin. Amin. Yang penting kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Yo, saudara usah ruwet-ruwet pakai itu ya. Saudara enggak usah mikir-mikir pakai itu. Sekarang yang penting adalah kita bersyukur. Ya, kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Kemarin cucu saya ngomong begini. Ya, Bapak, panggil saya Bapak. Ya, enggak panggil opa, enggak panggil engkong, panggil Bapak. Ya, kenapa? Semua orang kan panggil saya Bapak saat gereja, jadi dia melok. Itu kan Bapak saya katanya ya. Ya sudahlah, kenapa nih? Kenapa ya kalau Cungko Sinen semua kok pakai merah?
Wah ini pertanyaan dijawab, ya mbuh, nanti dia tanya orang lain. Kalau tanya orang lain nanti diajari yang lain, betul ya? Saya ngomong gini, dulu di Cungkwo, nenek moyangnya Noni dulu di Cungkwo, karena anak saya ini kan mamahnya orang Tenglang, jadi dia ampiang. Tahu ampiang? Ampiang itu basa Jawa ini gulo kacang itu ya. Apa gulo kacang itu? Gulo Jawa kacang Cina ya. Jadi kacangnya gede-gede, gulanya api, ya kuning-kuning gitu ya. Jadi genah gitu ya. Terus saya ngomong begini, itu nenek moyangnya dulu kita di Cungkwo ya. Itu pada waktu setiap tahun ada satu monster besar namanya Nien. Nien itu adalah tahun. Ya. Lah Nien itu setiap hari waktu tahun baru, musim memulai pada musim menabur, ya bukan panen, menabur. Kenapa? Selama tinggal musim dingin, lalu mulai masuk kepada musim semi, itu orang Cungkwo semua sukacita. Kenapa? Lepaskan selimutnya karena kedinginan dan mulai bekerja. Tapi yang kurang ajar si Nien, si tahun ini adalah monster besar yang selalu menggoda di setiap tempat. Bahkan monster itu makan makanan-makanan yang disimpan oleh rakyat. Ya, kasihan juga rakyatnya. Dan terus, habis itu monster itu kalau sudah habis makan makanan, dia makan hewan-hewan pemeliharaan rakyat. Bahkan monster itu beraninya dia makan manusia. Wow, cucu saya mulai, monsternya seberapa besarnya? Tidak usah dipikiri besarnya. Kemudian rakyat itu punya pengalaman, ada anak kecil memakai baju merah keluar, niennya itu pergi. Itu cerita rakyat loh di Cungkwo. Ternyata pada waktu Nien itu melihat warna merah, dia takutnya luar biasa. Apalagi pada waktu yang merah itu ada terangnya, ada lentera. Jadi 15 hari lagi ada cap gomek, kita akan pasang lentera merah itu. Apa namanya sekarang lentera itu? Bos? Apanya apa? Lampion. Aduh, muni lampion kok ketemu hilang saudara ya. Lampion merah itu ya. Lalu roh jahat itu, Nien itu, tahun itu takut. Dan ternyata Nien itu takut dengan suara keras. Makanya di Cungkwo itu kalau sudah tahun baru itu yang pertama mesti ada lampion merah. Yang kedua semua pakai merah. Makanya Noni pakai merah. Oh iya ya, angpaunya juga merah, namanya ang itu kan ya mesti merah ya, angpau ya. Kalau kuning apa kira-kira? Hah? Golkar katanya. Angpaunya itu merah, ang itu kan merah. Lalu dia berkata begini, aduh terus dibunyikan mercon, dor pasti niannya hilang. Hebat kalau begitu ya. Ada lagi yang lebih hebat, lebih merah, lebih berkuasa. Tidak buat Nien datang lagi tahun depan, itu merahnya darah Yesus sekali untuk selama-lamanya. Amin. Halo, tidak setiap tahun kita nyalakan lentera lagi. Ada lentera yo tambah api, ndak ono pun darah Yesus menolong saya dan Anda, melindungi kita dari tahun kepada tahun sampai kekal selama-lamanya. Amin. Cucu saya berkata, Yesus hebat kata ya. Saya ngomong amin gitu loh. Ya, jadi cucu-cucu kita juga mesti dikenalkan kepada Yesus. Di atas adat istiadat ada satu yang melebihinya adalah Yesus. Ya, jadi bagaimana kita menyikapi tahun ini? Saya terinspirasi dengan sebuah nubuatan pagi ini. Tuhan mengasihi kita, mesti yakin. Amin. Yang kedua Tuhan menyertai kita. Mesti yakin itu. Yang ketiga Tuhan memberkati kita. Yang setuju Amin. katakan. Amin. Dan ini diucapkan dalam nama Tuhan untuk saya, untuk saudara hari ini. Coba kita lihat bagaimana seorang yang disertai oleh Tuhan. Kitab Kejadian pasal 39. Kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 dan ayat 2. Coba kita lihat sama-sama. Kejadian 39 ayat Ya. 1. Hmm, Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir hmm. dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun
kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ya, terus. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Cukup sampai di situ aja dulu. Ya. Bapak Ibu, kalau kita ngomong tentang penyertaan Tuhan, saya teringat pada waktu saya duduk ini. Dan saya tidak boleh ganti khotbah ini dengan persiapan saya, walaupun persiapannya lain. Ya. Bagaimana Tuhan beserta, kita dikenalkan dengan seorang namanya Yusuf. Siapakah Yusuf? Saya katakan Yusuf ini adalah anak Yakub yang nomor 11. Yakub itu kan punya anak 12 laki-laki, 1 perempuan. Namanya anak-anaknya Yakub itu mulai dari Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Gad, Aser, Naftali, Isakar, Sebulon, Yusuf dan Benyamin. Lalu ada 1 anak perempuan namanya Dina. Yusuf ini adalah anak nomor 11. Dan anak ini adalah anak yang istimewa bagi Yusuf. Yang pertama alasannya, dia dilahirkan pada masa tuanya Yusuf setelah punya anak 10 orang. Dimulai dari Ruben, saya ulang ya. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Gad, Aser, Naftali, Isakar, Sebulon. Baru Lea istrinya Yakub yang sangat dikasih itu hamil. Lalu melahirkan anak dikasih nama Yusuf yang artinya bertambah-tambah. Ya, Yusuf anaknya Rahel, arti nama Yusuf bertambah-tambah. Lah, setelah Yusuf lahir, Yakub baru berkata, ayo kita pulang aja. Kita ini ada tanah warisan, ada tanah perjanjian di tanah Kanaan. Sudah lama kita tinggal di tanah ini, di rumah mertuanya namanya Laban di Padan Aram. Yuk kita pulang. Lalu pulanglah mereka meninggalkan tanah Padan Aram menuju tanah perjanjian. Sampai di Bethlehem, Rahel melahirkan lagi adiknya Yusuf yang namanya Benyamin. Lalu meninggal, dimakamkan di Bethlehem. Dah, kasihan kan anak ini, masih kecil ibunya sudah meninggal, ada adiknya lagi. Makanya secara naluri memang Yakub lebih cinta dia, tapi sebenarnya Tuhan pilih dia adalah anak yang nomor 11, tapi adalah anak sulung yang dapat hak kesulungan. Sebab itu dengan hikmat dari Tuhan, Yakub mengenakan kepada Yusuf jubah yang maha indah. Ya, dan pada waktu dia dikenakan jubah, diangkat jadi anak berkat, dia mendapatkan visi dalam bentuk mimpi 2 kali. Yang pertama tentang ikatan gandum, yang kedua tentang matahari, bulan dan bintang yang menyembah kepadanya, yang membuat saudara-saudaranya kegi, tidak suka, benci kepadanya, sampai akhirnya satu waktu telah tiba, ketetapan Tuhan terjadi, saudara-saudara Yusuf 10 orang itu menggembalakan domba di sebuah daerah namanya Sichem. Apa Bapak Ibu namanya? Sichem. Lah, rumahnya Yakub di mana? Rumahnya Yakub di lembah Hebron, di sebelah selatan. Dari Hebron ke Sichem itu 80 kilometer. Orang dulu itu sengsaranya begitu ya, mau gembalakan domba saja sejauh itu. Lah, karena jauh perjalanannya beberapa waktu, Yakub menyuruh Yusuf, walaupun Yusuf dibenci saudara-saudaranya, dia berkata, Yusuf, lihatan koko-kokomu. Ya kirimono makanan sakno, ya opo kabare, selamat apa ya opo, coba kamu lihat ya. Yusuf seorang diri pergi ke Sichem, sampai di Sichem dia tidak mendapati saudara-saudaranya. Lalu ada seorang yang berkata, engkau cari siapa? Kalau didramakan sekarang bahasa Surabaya, nyo, lu golei siapa, nyari siapa? Nyari koko-koko gua, enggak tahu di mana mereka. Loh, mereka gembalakan domba tak? Iya, ini barusan gua dengar dia itu lagi jalan ke utara ke Dotan. Di mana Dotan? Dotan itu utaranya Sichem 20 kilo lagi. Berarti total dari rumahnya Yakub berapa kilo? 100 kilo, kayak rumah saya ke tempat ini. Sampai di sana. Yusuf mengalami tragedi yang paling berkesan sepanjang hidupnya.
Dia dilucuti, dicopotlah jubah yang maha indah itu. Dan jubah itu diperciki dengan darah anak domba. Lalu Yusuf dimasukkan sumur. Lalu kakaknya yang satu berkata, janganlah nanti kalau mati kita ini hutang nyawa loh. Itu kan saudara, angkatanlah weslah. Diangkatlah Yusuf, lalu ada pedagang budak dari orang Ismail. Lah orang Ismail itu pasti datang dari utara. Di manakah negaranya mereka? Negara mereka bukan Saudi Arabia, tapi ada negara, ada kota yang sampai sekarang namanya Ismailia. Di mana Ismailia? Itu dekat dengan kotanya Yakub tinggal, namanya Hebron. Nah, baratnya Hebron ada kota yang dulu Ishak juga pernah tinggal di Gerar. Baratnya Gerar ada daerah Ayalon, Askelon, Gaza. Selatannya itu ada sungai namanya Besor. Nah, selatan sungai Besor itu adalah daerah Ismail atau Ismailia. Itu kalau terus ke selatan, nyebrang sungai Mesir, sampailah di Mesir, Yusuf dijual. Laku 20 sikal perak. Kenapa mereka kok sepakat cuma murah 20 sikal perak? Lumayan, saudara-saudaranya Yusuf berapa orang? 10 orang kan yang ada di sana. Kalau payu 20 sikal perak, satu orang dapat 2 sikal. Apa yang terjadi, saudara? Setelah Yusuf dibeli oleh pedagang budak, lalu dia dibawa ke Mesir, nanti kemudian ada Potifar, pegawai Firaun beli, nanti sampai di Mesir. Yang saya ceritakan adalah siang itu atau hampir sore di Dotan, Yusuf sedang diikat mungkin karena dia seorang budak. Budak itu dalam bahasa Alkitab, bahasa Yunani pakai kata doulos. Walaupun diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya hamba. Anda yang punya Alkitab bahasa Koi pakai kata puren. Puren, bukan buren loh ya. Kalau buren itu, buren apa? Pembantu. Buren, bu itu apa? Bukan, ren, orang. Jadi buren artinya bukan orang. Tidak orang. Bu itu tidak, bukan. Ren itu orang. Jadi Yusuf waktu dijual dengan harga 20 keping perak, saat itu juga dia diperlakukan bukan sebagai orang. Ya, tidak ada orang susah lebih daripada orang yang sudah tidak diorangkan. Ya toh? Bapak Ibu itu terlalu enteng penderitaannya, tapi gede-gede no. Gak disopo mantu, ngono wis ngerasani mbek tonggo. Liwat nih muka Eke, ndak nyopo mbek Eke ini orang. Masa gak ero ale Eke ini di situ. Kok ndak nyopo? Aduh, piro abote gak disopo mantu ae lho. Halo? Amin. Kok bagi gereja misalnya petugas gereja lali nyopo Anda, gak kate teko maneh aku, roh aku merdekno le ngene. Lah lek pasan ini dhek cengeng terus dikenekno kok salah ta. Wayahe pe ambek aku pe, dhek gak jawab kukur-kukur. Lah waktu iku gatel, lah masa salah saudara ya. Halo? Wayahe Anda pe terus dhek gatel, lah masa kate dijawab tangan satu. Ngene saudara ya. Kan yo ndak sopan to. Halo? Wis pure, ndak diwongkon, ndak diorangkan, ndak dianggap uang dan sebagainya. Saudara jangan gede-gede no perasaan lah. Dari semuanya itu, ndak ada yang lebih sengsara dari Yusuf. Halo? Dia diikat, lalu disambung dengan seekor keledai. Yang mungkin yang beli Yusuf naik di atasnya, mulai berjalan bersama-sama dengan budak-budak yang lain. Kenapa? Yang beli ini adalah pedagang budak. Saudara bisa bayangin, sore itu Yusuf yang tadi pagi masih anak kesayangan, yang tadi pagi pakai jubah maha indah, tadi pagi hidup dalam sukacita luar biasa, bangga, sore ini dia dijadikan budak. Dia mesti berjalan, jangankan menentukan nasib, menentukan langkahnya cepat atau lambat pun dia tidak dapat.
Ya kenapa Pak? Lah bagaimana dia bisa menentukannya? Dia diikat dengan keledai. Kalau keledainya jalan cepat, Yusuf jalan harus cepat. Kalau keledai lambat, Yusuf pun ikut. Siapa yang menentukan nasibnya? Siapa menentukan langkahnya? Hewan. Manusia ditentukan hewan. Coba kita lihat. Jadi kalau keledai itu lambat, dia mesti lambat. Tidak ngomong, waduh lele kayak gini kapan sampai, aku tak cepet aja, ditaleni. Tidak ono, tidak iso. Nanti kalau keledai itu jalan cepat, dia berkata, aduh kesel aku, diseret tuh sama keledai itu. Dia ditentukan oleh hewan. Makanya saya berkata hidupmu ditentukan oleh Tuhan, hidupmu tidak ditentukan oleh hewan. Tahun ini aku ini su kelinci, entek wis. Kambing barang gak untung wis, lapo ngomong itu loh. Yang menentukan kita adalah Tuhan karena kita sudah merdeka di dalam Yesus. Yang percaya katakan. Kalau Yusuf lihat dirinya yang demikian, dia noleh ke belakang, saudara-saudaranya lagi kumpul 10 orang itu. Lagi apa? Ngedom apa? Uang. 1 orang dapat berapa? 2 sikal perak. Uang apa itu? Hasil penjualan terhadap dirinya. Gak luoro nang hati itu. Dan sebagai budak dia tidak punya pengharapan apa-apa. Kalau budak itu dibeli oleh orang Yahudi, Yahudi dibeli Yahudi, masih lumayan 50 tahun kemudian ada tahun namanya tahun Yobel, dia dibebaskan. Yang beli ini orang Ismail. Lalu dibeli lagi oleh orang Mesir. Celaka apa enggak saudara? Saya ngomong hari ini, tidak ada nasib buruk lebih buruk dari Yusuf. Halo? Makanya kalau saudara punya kesusahan, ojo nemen-nemen gede-gede no kesusahanmu itu. Kalau Anda punya masalah, tidak perlu terlalu bangga menceritakan masalah lebih gede dari semuanya. Cilik, kecil. Penderitaannya Yusuf jauh lebih besar dari penderitaan kita. Amin. Tapi perhatikan itu ayat 2, tolong sekali lagi. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ulangi lagi. Tetapi Tuhan menyertai Sekali Yusuf. lagi Pak. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Lah ini loh. Yang membedakan Yusuf dengan budak lain. Penderitaan mungkin yang paling besar. Nasib mungkin yang paling parah. Masa depan mungkin yang paling gelap. Keadaan mungkin yang paling tidak dapat ditentukan. Tapi saya percaya budak yang satu ini beda dengan budak lain. Apa yang membedakannya? Karena Tuhan menyertai dia. Ada tepuk tangan sekali lagi. Yakin Tuhan beserta kita. Siapa yang yakin Tuhan beserta kita? Lambaikan tangan Anda, kita tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Karena Tuhan beserta dengan kita. Lah Yusuf ini yang saya katakan hebat. Di tengah-tengah penderitaan, dia masih bisa merasakan penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan, dia masih bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam penderitaan, dia masih bisa melihat Tuhan itu baik. Dia bisa melihat rencana Tuhan itu dahsyat. Makanya tidak heran kemudian hari apa yang ada dalam hatinya dilontarkan kepada saudara-saudaranya. Dia ngomong apa? Coba kita lihat. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Sebentar ya, nanti akan kembali ke situ. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Apa kata Yusuf? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap Memang aku. kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Kamu masukkan saya ke sumur, kamu jual saya, duit mbok dom, lu makan duit itu, ndak inget aku ini dulurmu. Kamu memang mereka-rekakan yang jahat. Terus, Tetapi Allah telah mereka-rekakan. tapi Tuhan yang menyertai saya telah mereka-rekakan untuk kebaikan. untuk kebaikan. Untuk apa itu kebaikannya?
dengan maksud melakukan seperti Dengan yang tujuan, dengan maksud. Melakukan sesuatu. Terus? seperti yang terjadi sekarang Seperti yang ini, terjadi sekarang ini. Apa katanya? yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, ini orang yang yakin disertai Tuhan. Dia tidak lihat penderitaan saat itu. Dia tahu rencana Tuhan itu hebat. Saudara-saudaranya datang, Yusuf telah menjadi seorang raja muda. Dia menjadi bawahan langsung dari Firaun. Bahkan pada waktu itu namanya Yusuf ini menjadi penasehat Firaun. Saudaranya datang dan mereka dikatakan, memang kamu mereka-rekakan yang jahat. Sopo sih ndak kegi? Awake diikat digondol orang. Dolore ngedom duit di mukae motone dhek. Sopo sih ndak kegi? Halo? Ndak gregeten ya apa? Duitmu iku mbok pangan seminggu entek. Gua ini jadi budak sampai seumur hidup. Ndak waduh kowe gimuangkel gregeten. Tapi hebatnya Yusuf ini. Di tengah-tengah perlakuan yang begitu. Di tengah-tengah penderitaan yang hebat. Di tengah-tengah dia ndak diorangkan. Di tengah-tengah ganti status dari anak kesayangan menjadi buron. Dia dapat merasakan Tuhan itu menyertai saya. Amin. Walaupun manusia mereka-reka yang tidak baik, Tuhan loh mereka-rekakan yang baik. Hari ini jaga hati. Tuhan ingatkan Anda, Dia menyertai kita. Ya, tadi Tuhan berbicara. Di dalam namanya Tuhan sudah diucapkan. Aku mengasihi engkau, aku menyertai engkau, aku memberkati engkau. Hari ini saya mau katakan Anda mau diberkati Tuhan pada waktu tahun naga kayu ini. Ojo mikiri nogone, ojo mikiri tahune, ojo mikiri kayune. Pikirono Tuhan punya rencana indah dan Tuhan menyertai kita. Amin. Coba kita lihat ayat 2. Ayat 2. Setelah Tuhan menyertai apa katanya Pak? Kejadian 50 ayat 2. Ya, Kejadian pasal yang ke-39, sorry. Kita kembali ke ceritanya Yusuf. Sedikit ya, sedikit lagi. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil. yang selalu berhasil. Sekali lagi, tidak ada Alkitab berkata hidup kita seperti bola, seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Alkitab berkata orang yang disertai Tuhan selalu Berhasil. terus menerus berkesinambungan, tak putus-putus, berhasil, sukses, hoki. Terus Dalam pekerjaannya, dalam pekerjaannya maka tinggallah ia di rumah tuannya, dia orang tinggal Mesir itu. di rumah seorang yang namanya Potifar, orang Mesir itu. Orang disertai Tuhan itu berhasil dalam pekerjaannya. Lah kenapa? Yang menyertai dia juga Tuhan yang berhasil. Amin. Dia tak pernah gagal karena dia. Lagi, dia tak pernah gagal karena dia. Allah, Sekali lagi, dia tak pernah gagal karena dia. Allah. Lah kalau yang menyertai dia adalah tidak pernah gagal, yang disertai pasti tidak pernah. Tapi model kerjanya harus sama dengan model kerjanya dia. Saya yakin kok. Kalau ibu gembala itu menyertai seorang pegawainya, ya genduk paling sederhana sudahlah, burennya. Tante itu mesti kepinginnya dia punya pembantu, punya maid, punya buren, itu kerjanya kayak tante kerja. Betul ya tante ya? Ada arek baru dari desa, enggak ngerti opo-opo gitu ya. Dan saya ngomong kepada saudara, lebih baik punya buren goblok daripada punya buren dokong atau mokong. Halo.
Betul ya? Sak dunia itu paling jengkel itu orang goblok itu enggak apa-apa. Dokong sama males. Waduh. Aduh, lek goblok itu juga diketol. Lah, apa yang dikerjakannya? Pasti misalnya masak tumis kangkung gitu ya. Tante akan kerja di depannya dia. Ini loh, Nduk. Kon wis mari ngerajangi brambang, ngerajangi bawang, lombok, mbok separuh ini ya. Terus menurut laosi, lek iki wis digoreng, sreng. Lah mbok siram. Mari mbok siram, ya kangkungnya mbok lebokno, tutupono, ambek ngenteni kangkungnya empuk, telenan iki ndang cucien. Betul kan ya? Pisone cepet dibersino, gantungan. Wadai kangkung sing tadi itu digawe ngetasno, lak wis nyemplung, cucien, terus balik ning kene. Dengan catatan apa? Tumise selesai, korane wis gak ono. Betul ya Tante ya? Nah itu cara kerja. Saya ini sekarang paling kegi ya, kalau saya masuk dapur atau lewat dapur, gawe sego goreng sak piring, ayo kulit brambang nang kono, kulit bawang nang kono, pidikan lombok ndek kono, isine lombok abang nang kene. Aduh, saya iso gak doyan ambek sego goreng itu kenapa? Ndak terbayar ambek rusuhe. Dulu kita punya genduk kecil gitu ya, melok kita ini 18 tahun, sampai menikah sampai punya anak. Dia selalu ingat kono, aku cek iling, aku cek cilik nawani bapak. Nawani apa? Kalau apa damelaken sego goreng ya, syaratnya apa? Enak ndak enak nanti iso ditandani. Sing penting sego goreng dadi dapur tetap bersih. Lek oke, gawekno, lek ndak tak tuku wae aku. Halo, betul ya? Lah, kenapa? Itu cara kerja saya. Sing kedua, saya suka masak. Lek saya masak, kamu mau ngewangi, kamu mesti punya ide. Ngewangi apa ya? Ojo kali takon, niki dioncek. Kok nyekel klopo, niki diparut apa? Pamanai wis kono wis. Paling gregeten saya lihat ada orang ngewangi, bolak-balik takon iki apa, iki apa. Ngerti yo ngono lho Saudara ya. Lek jenenge klopo lek kate dadi santen kan diparut. Halo, bumbu iki lek gorong diapa ya dikonceki. Aja takon niki dionceki ya. Gak usah wis leken ngono ae wis aku ngono ya. Pegel saya. Lah kenapa? Cara kerja saya itu enggak begitu lah. Saya punya cara kerja, orang yang saya sertai dia akan berhasil bikin masakan kayak saya kalau dia nurut sama cara kerja saya. Lah hari ini tak buka. Tuhan itu punya cara kerja loh. Kenapa kadang-kadang orang disertai Tuhan katanya. Tapi kerja enggak berhasil, kerja enggak sukses. Apapun yang dikerjakannya gagal. Enggak podo ambek kerjanya Tuhan. Kalau Tuhan bekerja itu ada 3 langkah. Coba kita lihat ya pelan ya. Yesaya pasal 14. Ayat 24. Saya jadi hari ini enggak ada persiapan khotbah wis sak metune ae wis ya. Halo betul ya. Berangkat dari itu Tuhan mengasihi, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Nih orang yang mau diberkati Tuhan, nyambut gaya ini kayak Tuhan. Coba kita lihat. Yesaya 14 ayat 24. Ya. Tuhan semesta alam telah bersumpah. Tuhan firman-Nya. semesta alam telah bersumpah dan berfirman. Apa katanya? Sesungguhnya seperti yang kumaksud. Seperti yang kumaksud. Demikianlah akan terjadi. Apa itu maksud? Maksud itu tujuan. Tujuan itu ide. Yang pertama Tuhan itu sebelum kerja, dia punya tujuan, dia punya ide. Lah setelah punya ide, terus? Demikianlah akan terjadi dan seperti yang kurancang. Seperti yang kurancang. Demikianlah akan terlaksana. Tuhan, tidak dadak-dadakan kayak sampean. Tuhan itu punya ide, punya tujuan, terus direncanakan. 27 ayat 27 coba kita lihat. Setelah rencana. Tuhan semesta alam telah merancang. Ya. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Kalau dia yang merancang pasti tidak ada yang dapat menggagalkannya. Tapi Tuhan tidak cuma ngerancang tok. Terus.
tangannya telah teracung, Kalau tangannya telah bekerja, siapakah yang dapat siapa membuatnya yang dapat ditarik nyetop kembali? pekerjaannya? Langkahnya Tuhan kerja itu satu punya ide, yang kedua dia punya rencana, yang ketiga laksanakan kerjanya itu. Dia punya ide, saya mau bikin tumbuhan yang berbiji. Lalu dia punya rencana, dia ngajak yang lain, dia ngomong sama tanah. Hei tanah, biar dari dalam tanah keluar tumbuhan yang berbiji. Keluar enggak? Keluar. Dengan siapa dia bicara? Tanah. Tanah. Makanya tanaman berbiji itu enggak bisa hidup kalau enggak ada tanah. Anda mau kasih rabuk, mau kasih pupuk, mau siram, lek enggak ada tanah, dia enggak keluar bijinya. Enggak keluar buah. Loh karena ada hidroponik Pak, kangkung sing iso di hidroponik itu. Sawi. Ojo kadang nandur klopo di hidroponik gak metu. Kenapa? Tuhan bicara itu. Tuhan punya ide. Aku mau bikin ikan. Dia berbicara kepada air, hei air, biar dari dalam air keluar ikan-ikan. Keluarlah ikan. Jadi ikannya? Jadi. Dengan siapa dia bicara? Air. Makanya ikan tidak bisa hidup tanpa air. Masih mbok pakani warek. Mbok setelno radio, mbok susah ya, seneng-seneng ya ndek kene ya, gak mbok banyu bongko iku bahasane. Waktu dia mau bikin manusia, dia tidak ngomong sama siapa-siapa, dia ngomong dengan dirinya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Waduh. Makanya manusia itu hidup tidak usah mikir-mikir. Tanpa Tuhan tidak bisa kita hidup. Amin. Cepak ono roti, cepak ono duit, cepak ono apa-apa. Tanpa Tuhan tidak bisa. Karena Tuhan menciptakan itu mesti ada ide, ada program, ada kerjanya. Sorry, banyak orang tidak berhasil karena kurang ide. Ide itu kehendak itu maksud, bahasa yang keren karsa. Rencana itu bahasa kerennya wahana. Atau wacana, wacana. Kerja bahasa kerennya itu adalah karya. Sekarang ini banyak program namanya padat karya. Tapi tidak ada karsa, nyambut gawe gak duwe ide. Yuk angkat tangan kanan. Semua angkat tangan kanan, katakan Tuhan tolong saya. Taruh di baduk, berikan saya ide ya Tuhan. Supaya tahun ini kita temukan ide-ide baru. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. 2 minggu lalu saya antar Bu Stefanus belonjo. Saya ini paling enggak mampu ngetut no Bu Stefanus belonjo. Saya ini ndelok Bu Stefanus ku heran apa nih, sikile ku capopo gitu ya. So sak pasar iku semrono, mari ngono mrono, sing mburi ku toilet cek dorong mari ya. Aduh, mari ngenyang klopo, kacek 10.000, kacek 5.000, kacek 2.000. Oh, aku maneh teko kono lebih larang balik maneh. Aduh, mangerti ngono wis aku kambuhan tak kei dhuwit nojing daripada aku ngetut no ki dengkle sikile ya. Saya heran loh, perempuan-perempuan itu sikile ki capopo gitu, mereke itu loh. Saya nunggu di depan pintu gerbang pasar. Wis aku ngomong, wis blonjo tante ini, engkau titipno sapa ngono lek gak ya engkau tak joboke ndek kono. Dia ngomong gak usah, lek gak gelem ya gak apa-apa. Jano sopir ngeterno aku, yo wis kono ngeterno kono wis lah. Saya duduk, sebelah itu ada orang jual bohong goreng. Udan-udan, aduh rasanya sreng tak cedeki. Saya duduk ngetutno wong tahu caranya dodol. Singkong sing wutuh itu langsung dikupas. Terus dicuci, dimasukno minyak panas. Sreng. Saya tanya, Buk, minyak goreng panas kan?
Tadi minyak apa saya ngomong? Minyak panas. Lah ya minyak goreng tapi dipanasi. Lek adem dicemplungno ya meneng ae dak bunyi saya. Panas dimasukno itu. Saya tanya sama yang jual itu, Bu. Ya. Berapa setong? 2.000. Wah, murah ya 2.000 ya. Nggih. Oh, pinten sampean? Gak wis aku mek takon tok. Lah aku pikirnya apa saudara? Lah pohon gak dikapak-kapakno langsung digoreng. Ada orang beli dikasih kertas koran ngono, ditemplekno, digowo, dipangan. 2.000. Iku coba sing dodol punya ide. Ojo langsung digoreng. Kukusen dek di sebelah itu loh, sak piro kamu mau jual, dikukus, ambek ngenteni rodo empuk, ulekno bawang putih, garam, kunir, tumbar titik, dikei roiku. Halo? Baru dikei air. Engko lek wis mari seken waskom atau panci kecil, pohong-pohong sing wis meledak iku angkatan baptisen. Slup gitu. Ditaruh, dicelup, cep maneh, taruh maneh. Kelirnya kan lebih ayu kan, lebih kuning. Terus ono apa nih? Rasane. Dan lebih empuk, itu lihat digoreng, sering dijual, tau sojen ike. Ujena 5.000 kira-kira. Betul? Coba kita lihat. Idene wong iki lho nang ndi ngono ya. Mulai isuk sak tumpuk ngene lho mek 2.000-an. Lah emang ngono tok iku. Coba muncul ide, sudah dibumboni, dintas, habis itu ojo dikei kertas ngono lah. Koran maneh, iku ke cete nemplek nang kono, betul ya? Aduh, saya gak doyan kena koran itu berkoran saya. Itu coba dikasih tempat yang bagus, terus sak durunge didol, parutno keju. Sing paling murah lah, Kraft. Sret. Rodo-rodo amis kaya ilere kucing ngene lho saya ya. Iku tau sojen. Bisa 7.500 lho. Apa maneh lek diwadahi dus. Dusi warna merah kayak Rocky Bapak Ibu ini ya. Tuh ditulisi bahasa Kuoi. Tulisannya apa? Woyong yen ai Yesu. Karo kan wonge tulisan opo iki ya bener ya. Lihat saya. Jadi orang kerja itu sebetulnya kerjanya sama. Dagangannya podo, barangnya gak beda. Sing beda apanya? Ide. Lah ini loh. Saya jadi tertarik buat Anda. Hari ini Tuhan menyertai. Seperti Tuhan menyertai Yusuf. Setelah ide, baru ada rencana. Setelah rencana baru ada kerja. Lah gimana Pak rencananya? Nanti sore jam 5 saya jelaskan lagi ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yuk silakan. Kita berdoa sama-sama. Tuhan tolong kami. Tahun ini kami tidak memikirkan apapun nama tahunnya. Tapi yang kami tahu Tuhan mengasihi, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Yusuf seorang budak. Dalam penyertaanmu dia berhasil. Selalu berhasil. Apatah lagi kami yang sudah dimerdekakan dalam Yesus. Berikan kami kepekaan untuk terus merasakan Tuhan menyertai kami sekalipun kami susah. Sekalipun kami sedang diperlakukan orang tidak baik. Tuhan mampukan kami percaya, Immanuel Tuhan menyertai kami. Dan kalau Engkau menyertai kami maka kami akan sukses karena pertolongan firman-Mu. Terima kasih di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kok ya persis ya. Waktu Rebo nanti coblosan ya.
Banyak kabar yang gak enak bukan mendekati coblosan ini. Kabarnya menakutkan semuanya. Akan terjadi kudeta, akan terjadi jenderal-jenderal begini. Di mana-mana tadi pagi Pak Budi wis ngobrol dan nelfoni kabehan. Iki gak doa minggu, gak doa apa, ngobrol belain lho. Nanti siapa lho, makanan lho saake, ayo dari gereja lho. Nanti belanja nih pepaya gitu ya. Waduh kok medeni kabeh tapi aku kok tenang aja. Nanti makan di restoran semua juga pada bingung gini ngobrol ini meja sing diobrol. Nanti tanggal 14 terjadi ini, terjadi itu. Dan ini Tuhan mengingatkan kita dengan firman-Nya di pagi hari ini. Bahwa jangan takut. Dia menyertai kita, Dia mengasihi kita, dan Dia memberkati hidup kita. Amin. Jika Tuhan beserta dengan kita, siapa yang dapat melawan? Tenang saja kita. Tugas kita hanya satu hal. Bekerja menyenangkan hati Tuhan. Itu aja. Seperti tadi yang diucapkan. Cara Tuhan bekerja bagaimana? Kita ini diciptakan untuk serupa, menjadi serupa dengan Dia. Sebaiknya kita juga menjadi serupa dengan Dia. Agar Dia mengasihi kita. Agar Dia tetap menyertai kita. Dan tetap memberkati hidup kita. Tidak usah khawatir nanti tanggal 14 nanti apa yang terjadi. Saya percaya umat Tuhan tidak akan mengalami apapun. Firman Tuhan tadi loh mengingatkan. Lah diam-diam tadi tanpa direncanakan ya Pak ya tadi ya. Itulah semua orang apalagi sudah semua pada membicarakan apa yang terjadi ini tanggal 14. Apa yang dikhawatirkan. Sampai bangun pagi saya doa tuh loh Pak Budi telepon anaknya. Nanti gini, nanti gitu bingung ya aku tak pikir loh. Lah buat apa kapan doamu kamu mikir tanggal 14 nanti apa yang terjadi. Jangan khawatir, tadi Tuhan mengingatkan lagi. Tuhan menyertai kita semua. Tugas kita hanya menjadi seperti Dia, hidup menyenangkan seperti hatinya Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah Kau pakai, Pendeta Stefanus Suwarno. Kami percaya firman Tuhan akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Dan Roh Kudus akan semakin menolong kita untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi berkatilah hamba-Mu yang suka pakai Pendeta Stefanus Suwarno. Pakailah dia makin hari makin bertambah, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Sekarang tiba saatnya kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu. Sebagai bukti bahwa kami sepenuhnya percaya total atas pemeliharaan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu terhadap kami. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, kembalikan berlipat ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Monggo samin derek Gusti, monggo samin derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo samin derek Gusti, monggo mas samin derek Gusti, monggo mas samin derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo samin derek Gusti, monggo mbak samin derek Gusti, monggo mbak samin derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo
samin derek Gusti. Monggo samin derek Gusti. Monggo samin derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng monggo samin derek Gusti. Monggo mas samin derek Gusti. Monggo mas samin derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng monggo samin derek Gusti. Monggo mbak samin derek Gusti. Monggo mbak samin derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng monggo samin derek Gusti. Biar jemaat sendiri yang pujian ini. Amin. Gusti Yesus juru wilujeng. Sekali lagi katakan monggo. Monggo samin derek Gusti. Monggo samin derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng monggo samin derek Gusti. Monggo samin derek Gusti. Monggo samin derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng monggo samin derek Gusti. Monggo samin derek Gusti. Amin, haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati buat persembahan Bapak pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu. Kami mewakili Ibu Gembala dan sidang jemaat di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus Suwarno pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah doa puasa Bapak Ibu untuk sidang jemaat tanggal 15 Februari 2024 pukul 10 sampai dengan pukul 11 siang. Dan ibadah YSM, Youth Sangkakala Ministry hari Kamis pada tanggal 15 2024 jam 7 malam. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Jason Jonathan. Dan ibadah doa malam tanggal 16 Februari 2024 pada pukul 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Dan kita akan bertemu kembali tentunya Bapak Ibu di ibadah raya minggu depan tanggal 18 Februari 2024 di Gereja Betani Sangkakala, yaitu ibadah minggu pagi jam 10 sampai dengan jam setengah 12 seperti hari ini. Dan ibadah sore pukul 5 sampai dengan setengah 7 malam. Dan tidak lupa ada ibadah sekolah minggu di lantai 3 tanggal 18 Februari 2024 jam 10 sampai dengan selesai. Tidak ada tambahan pengumuman lagi. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari angkat kedua tangan kalian. Ingatlah firman tadi, Tuhan mengasihimu, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Kami mengampuni Tuhan yang bersalah kepada kami. Kami minta ampun untuk dosa hujat kami dan dosa yang disengaja maupun tidak. Darah Yesus minta membasuhnya. Ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang sudah Engkau pakai, Bapak Pendeta Stefanus Suwarno, pakailah dia makin hari makin bertambah, berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Jamalah yang sedang sakit Tuhan, berikan kekuatan ekstra dan kesehatan yang sempurna. Ya Tuhan, bangkitkanlah semangat dari mereka yang sedang berputus asa dan berikan jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang dalam masalah pergumulan. Api Tuhan minta memunahkan semua iblis dan pengikutnya, sakit, penyakit dan kelemahan pada kami semua kalau ada. Kuduslah darah Yesus mengcover alam sorga, kuasa ilahi terjadi dan yang oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus yang sakit telah sembuh dari kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, penuh berkat Tuhan pada kami, pada pernikahan kami, pada keluarga kami, pada pekerjaan kami, pada hubungan kami dengan Tuhan, pada pelayanan kami dan pada hal kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Persilakan Bapak Ibu untuk duduk terlebih dahulu. Untuk menunggu sebentar untuk memberikan jalan Bapak Pendeta Stefanus Warno dengan Ibu Gembala kita menuju pintu keluar. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've got a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy and these clothes are not new. I don't have much money, but Lord, I have you. To me that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've got a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Circle it. Hidupku